Oke, jadi sebelum motor terbentuk tadi juga ada HCC ya, Mas ya. HCC dan HCC otomatis terbentuk sebelum Opta ya. Iya. Atau mungkin sebelum HCC ada lagi, Mas? Ada lagi. Ada lagi ya? Iya, itu juga bisa dikatakan akarnya CP sih, kayak gitu. Itu dulu ada HMC. HMC. Ya. Apa itu, Mas? Honda Motive Corp. Honda Motive Corp. Ya. Karena kan di era-era itu kan kita kan ngumpul di Malioboro juga. Mungkin dari kata-kata Corp zaman itu kan di era-eranya apa ya? Kalau di musik itu ada Green Chord, itu kita pengaruh ke aliran itu. Green Chord, kayak itu baru. Dan kita pun udah mendirikan organisasi otomotif, tapi juga ada CB, ada Honda Z90, bahkan Wing pun ada di situ. Oh iya toh? Iya, karena kan dari itu Segi ada dari Honda Motive Corp. Honda Motive Corp. Oke. Ya, tapi kan basicnya Honda klasik. Tapi anggotanya itu memang hanya biker gitu atau campur sama seniman juga gitu? Itu dulu ya ada yang kan yang termasuk daerah tongkrongan kita yang naik Z90 kayak gitu kan otomatis gabungnya sama kita ya. Otomatis nongkrongnya bareng kita juga. Jadi tidak ada batasan antara seniman atau bikers dulu itu kan. Mungkin karena kalau zaman dahulu itu Jogja itu identiknya dengan Malioboro dan semuanya itu tumplek-blek di Malioboro, dari bikers, motor tua, dari seniman, dari pedagang. Mungkin jadi kalau dibilangnya ini cuma mandiri nggak bisa, itu jadi tidak bisa lepas dari keorganisasian mereka, komunitas mereka kayak seniman, pedagang juga itu adanya besar juga di situ. Oh iya, jadi ternyata gitu ya. Jadi ada klub sebelumnya. Ya, termasuk akarnya CB juga. Oh, akarnya CB juga ya? Iya. Iya ya. Rentetannya gitu ya. Kayak gitu. Nah, setelah itu pun tongkrongannya juga masih sama di depan benteng itu. Jadi nggak jauh-jauh dari sekitar itu ya? Sekitar benteng. Sama di situ juga. Satu lokasi. Dan waktu itu Bang Yos sama Mas Joyo berarti merintis Mopta ya? Ya. Itu berdua atau ada rekan lagi? Ada rekan lagi. Kita merintis itu banyak teman ya, di antaranya saya, Bang Yos, Kakak, Mas Bejo, terus Cahyo, terus Menyung, Pak Hari, terus ya masih banyak lagi lah. Mungkin yang ada kelupaan disebut, saya minta maaf. Tapi intinya itu teman-teman nongkrong ya? Teman-teman nongkrong. Itu di mana nongkrongnya, Mas? Waktu itu di depan benteng Vandenberg. Depan benteng Vandenberg. Itu masih bisa buat nongkrong ya. Nggak seperti sekarang. Sudah dibikin taman, sudah disterilkan dari. Oh, jadi dulu waktu sekitar tahun 2000-an ya berarti. Tahun 2000-an. Sekitar tahun 2000-an itu Malioboro itu titik nol ya terutama ya. Iya, itu jadi base campnya anak-anak motor gitu ya. Jadi banyak sekali varian motor di situ mungkin ya Mas ya. Ya. Kalau yang sebelah benteng, yang depan benteng itu anak CB.
anak JHC, anak Honda Klasik lah, Iya. anak Honda Klasik. Dan depannya Istana Negara, depan kita itu ada 2 ya Bang Yes, JPC sama MAC, motor anti klub. Oh, motor gede berarti? Iya, motor gede. Terus di depan BNI yang sebelah selatan barat, selatan barat. Iya. Itu ada Mochi. Apa Mercy itu Owner Mochi? Club. Yogyakarta. Mochi. Itu ada di situ. Dan kita juga istilahnya ngumpul di depan benteng juga bareng-bareng sama anak-anak seniman di Malioboro. Jadi kalau mengulik masalah sejarah dari CB, itu kita juga nggak bisa lepas dari peran serta dari para seniman di sekitaran Malioboro, komunitas Malioboro. Kita nggak bakalan ada kalau nggak ada partisipasi mereka juga. Oke. Jadi ada peran serta dari seniman, komunitas seni ya, yang ada di Malioboro ya. Apa aja tuh? Mungkin yang lebih tepatnya Bang Yos. Kalau yang tepat di tongkrongan kita itu ada anak-anak seni dari MSD dan sebagainya. Ada yang basicnya musik, ada yang seni lukis. Kemudian kan kita nongkrongnya kan sama mereka. Nah, itu terus mereka support kita juga, yaitu buat bikin ini CB. Jadi berbagai ini ya, berbagai apa ya? Ada seniman ya, ada seniman juga ya, yang kita juga yang ikut andil gitu di situ ya. Terlibat di situ. Enggak pure otomotif itu enggak. Oh iya. Soalnya kita kan tongkrongan kita di Malioboro yang sangat beragam komunitas di sini. Itu juga dari berbagai kota berarti ya, otomatis ya, nggak cuma orang Jogja aja berarti kan? Nah, kalau yang tongkrongan situ kan kebanyakan dari teman-teman akademisi. Jadi umpama nih anak isi dari mana itu kan Nongkrong situ. ya aslinya dari luar Jogja gitu kan. Cuman tongkrongnya di situ. Dan ini ya, artinya dengan beragam komunitas, beragam suku, budaya ngumpul semua di Malioboro ya. Itu nggak ada gesekan ya Mas ya? Waktu itu sangat damai sekali suasana di mana. Sangat damai ya. Sangat damai. Jadi misalkan tongkrongan sebelah lain motor kan, mungkin ada yang iseng, wih motormu elek, enggak ya? Enggak masalah. Pada waktu itu ya nggak sekedar motor-motoran, kita sepeda Honda juga ada komunitas itu kayak gitu. Damai ya. Nggak terus aku ini enggak. Memang suasana di situ sangat Nyaman. Beda rangka tetap saudara ya, itu ya. Luar biasa. Enggak cuma kayak dibandingin ini compare aja ya, kayak zaman sekarang aku beda ini beda rumah kayak gitu kan. Iya. Dulu kita yang sesama komunitas, bukan sama motor pun kita sudah bersahabat, apalagi kita sekarang sama-sama naik CB-nya. Oke. Kita coba masuk lagi ke ini, berarti adanya klub-klub HCC, adanya HCC, JHC, terus muncul Mopta ya. Mopta, berdiri Mopta. Lah Mas Doyo sama Bang Yas ini kan pendiri di situ ya. Tapi kok maksudnya kok malah melepaskan diri, ataupun kenapa tuh Mas itu? Kan maksudnya jenengan sendiri yang mendirikan ya.
salah satu atau salah dua dengan Bang Yos ya. Salah satu Dua. dapat 9, salah dua dapat 8. Dua pendiri ini kok malah tidak lagi di Mopta itu kenapa gitu? Ya beralasan untuk kebaikan itu tadi. Ya awalnya kita itu enggak bikin klub lagi itu enggak. Oke. Tapi emang ya awalnya saya juga cuma nongkrong beberapa gitu, terus nambah lagi, belum dapat support dari yang luar kota juga, Joglo Semar, Jogja, Solo, Semarang itu, wes gue kayak dewe gitu terus, kayak gitu. Nah, terus saya mengusulkan juga sama Bang Yus. Itu Bang Yus, bagaimana kalau kita bikin klub sendiri? Nah, tanggapan Bang Yus waktu itu, silakan Bang Yus. Sama-samanya kan di sini ada narasumbernya. Iya, langsung aja. Iya, Benar. Kenapa itu Bang Yos? Ya oke lah kalau memang kita harus bikin organisasi, kalau kita juga nongkrong di sini harus diwadahi sih kayak gitu. Cuman aku maunya apa ya itu belum ketemu nama jodoh itu untuk levelnya klub kita untuk selanjutnya itu harus dosisnya lebih tinggi. Weh. Kayak gitu. 250 jadi 500 cc ya. upgrade. Upgrade ya. Benar. Ya, itu kan bisa diartiin dari ya yang positif aja ya. Kita itu persaudaraannya lebih rekat lagi kayak gitu ya. Kan itu bisa diartiin dosisnya ditinggiin lagi. Oke. Kayak gitu. Jadi dengan bentukan baru nih, klub baru harus lebih strong lah ya, lebih kuat gitu ya. Semuanya dari segi semuanya gitu ya Mas ya. Ya setidaknya kita kan juga harus jadi bagian dari Jogja, daerah istimewa Yogyakarta. Karena kita lahir dari Malioboro, kita bentuk lagi yang spiritnya lebih ya itu strong lagi. Jadi nggak cuma asal kita kumpul-kumpul habis itu ada gini didik. Jadi Bang Yos sama Bang Yos sama Mas Doyo ini dengan legowo ya. Dengan legowo meninggalkan klub yang katakan sudah dilahirkan gitu ya. Sudah kita besarkan juga. Iya, sudah dibesarkan juga ya. Jadi memang waktu itu mungkin tapi nggak ada masalah Mas waktu itu Mas. Waktu itu nggak ada masalah juga. Dari pihak Mopta sendiri juga istilahnya legowo juga silahkan. Mungkin kalau ya namanya perpisahan pasti ada meninggalkan bekas ya kan. Oh iya. Itu ya sedikit-sedikit ada. Tapi bisa kita lewati juga untuk persaudaraan kita juga masih istilahnya masih berhubungan. Tuh yang jelas persaudaraan kita masih erat lah sebenarnya waktu itu. Jadi tetap walaupun sebenarnya ya intinya bahwa berdirinya Joker itu tidak meninggalkan cacatnya. Nggak ada. Tidak meninggalkan luka ataupun tidak meninggalkan masalah gitu ya. Karena kan ada beberapa klub gitu ya. Mungkin klub besar gitu. Ketika ada gesekan sedikit mungkin berantem. Karena menurut saya itu seputar ini aja sih kalau klub ya. Setahu saya gitu ketika ada masalah itu lebih dari 3 hal ya. Satu biasanya karena bohong, kedua karena wanita, yang ketiga karena uang. Biasanya itu. Biasanya 3 itu aja gitu. Di baliknya uang, wanita. Gimana ya ini wanita lagi, uang lagi. Jadi biasanya seperti itu. Tapi untuk Joker tidak ada ya. Tidak ada permasalahan yang serius waktu itu gitu nggak ada ya Mas. Enggak ada. Kita mungkin cuma berbeda prinsip aja. Mungkin dari pihak Mopta sendiri maunya ini, maunya ke sana. Dari pihak
saya sama Bang Yos dan rekan-rekan pendiri Joker itu maunya ke sini. Jadi ya kita bisanya secara baik-baik, secara apa ya kan, secara baik-baik lah. Untuk hubungan juga baik, sampai waktu kemarin juga kita sempat mengadakan reuni dari pendiri Mokta juga, kita juga istilahnya Hadir ya? hadir di situ. Oke. Jadi Joker terbentuk dengan semangat baru, dengan CC yang lebih besar gitu ya. Intinya semuanya diperbarui ya Mas. Iya. Itu berdua ya berarti? Enggak, Belum punya anggota waktu itu berarti. Ketika Joker berdiri berarti kita berempat sebenarnya. Yang Oh, waktu itu. berempat? Berempat kita. Di situ ada saya, Bang Yos, Menyung, Hajar Menyung, sama Pak Hari. Di situ ada. Nah tadi Mas Tekek itu gimana? Tekek itu dia anggota Mokta. Setelah ada istilahnya kita pisah, dia nggak masuk kemana-mana. Oh iya. Jadi dia jadi orang netral, dan alhamdulillah sekarang dia ngumpul di Joker juga. Oh kembali ke Iya. Joker lagi. Oke. Nah kalau kita ngomongin masalah logo nih ya, logo itu punya filosofi tertentu nggak Pak? Pastinya ada. Pasti ada ya. Nah, gimana Mas? Sebuah nama kan nggak sembarangan ditujukan ya. Ah. Ya kan? Ini kan dari namanya dulu ya. Kalau kita ambil Jogja City Betos, ya, yang kita tekankan itu ke betosnya, yaitu dalam artian kalau betos itu ya, kalau dalam artian kata, kalau semua pengendara motor kan juga disebut betos. Baik, Tapi kan kalau ke dalam komunitas kan lebih beda lagi. Iya. Ya, itu kita tekankan Jogja City Betos. Kemudian kan nyantolnya ke biar di sikap yang mudah dapat nama Joker City. Itu gambar tengah itu fotonya siapa itu? Bukan foto saya. Oh bukan. Baik, kalau Mas Doyo ada kumisnya harusnya itu. Itu kan sebenarnya kan dari warna kan, dari warna ya jam waktu itu ya, itu kan kita 2003 ya, bukannya sok-sokan kita kok namanya kok Inggris-Inggrisan kok. Iya. Emang kita apa ya, kasih nama, kasih logo itu enggak sembarangan kayak gitu ya, biarpun dibaca orang kayak apa tapi tetap ada filosofinya kayak gitu. Kayak gitu. Kalau warna merah itu sebenarnya itu Inggrisnya ya, itu bahasa kiasan ya itu. In my red eyes. Oh, in my red eyes. Ya, itu ada kiasan, artinya sangat dalam banget itu. Ya, itu kenapa kok Mas Doyo dulu tuh mengendarai CP itu matanya merah terus, itu karena sedih belayan atau apa? In my red eyes. Kalau biru tadi in the blue, in the blue Sky. day, bukan sky. Jadi Day. hari-hari kita, gambarin hari-hari kita. Ya sky bisa, tapi kita ambilnya yang in the blue day kayak gitu. Terus warna putih, kita gambarin putihnya itu putih CB Gladik kita dulu. Oh, karena waktu itu memang yang paling ngetren ya. Ya apa ya, kayak Icon ya, Yes, suatu icon kan CB Gladik kayak gitu kan. Itu
in red my CP. Yang putih itu ngabarin CP kita kayak gitu. Itu. Jadi kita ngambilnya makna itu kok Inggris semua juga kayak gitu. Sudah di sayap jelas kita menginginkan kebebasan juga, tapi juga kebebasan nggak terlalu bebas. Kita ada aturan, ada pita juga melambangkan persatuan. Kalau ke Inggris lagi juga bisa spirit lah, semangat, bisa juga keartian roh kayak gitu, soul ya, nanti dalam kesatuan itu jadinya soul ya. Jadi satu jadi soul ya. Itu intinya itu ya melambangkan dari semangat kita untuk persaudaraan ya, melalui media CB. Wow, jadi ternyata logo ini mempunyai filosofi yang sangat dalam. Jadi nggak asal coret-coret ya Mas ya. Sebenarnya kan di bawahnya itu kita masih ada daerah istimewa Yogyakarta. Gitu. Karena kita kan ya itu tadi kita sebagian dari Yogyakarta. Jadi Jokers, Jogja CB Bakers itu bawahnya nanti ada DI Yogyakarta. Kita nggak mau istimewanya Jogja itu hilang. Kita sangat menghargai sejarah-sejarah yang ada di Jogja gitu ya. Karena media kita CB ya bisanya kita lewat CB ini. Oke, kita sekarang bergeser ke Pak Nono, salah satu penasehat juga ya. Penasehat di Joker. Dia sudah lepas dari ketua, sudah ada jabatan yang pantas buat Pak Nono, jadi naiknya ke penasehat. Jadi di klub Joker sebagai penasehat, di satu sisi juga sekarang menjabat sebagai ketua CB Indonesia. Komandannya. Jadi seluruh komunitas CB di Indonesia komandannya di sini. Komandannya di Pak Nono. Ya mungkin bisa dikatakan sebagai prestasi juga gitu ya buat Joker ya. Nah gini Pak Nono, mungkin bisa ceritakan legalitasnya apa ya dari Joker sendiri gimana? Apa sudah terdaftar secara resmi gitu atau masih sebagai klub yang biasa-biasa saja gitu? Untuk Joker itu terdaftar juga di Indonesia dengan legalitas nomor 3 di Indonesia. Terus di CBDI nomor 8 Jadi di CBI nomor 3, di CBDI nomor 8 kalau salah ya. Terus tambah lagi kita ikut dalam sebuah organisasi resmi pemerintah, yaitu Ikatan Motor Indonesia. Oh, jadi udah resmi ya? Udah resmi. Alhamdulillah kita udah lama ikut ini. Bahkan untuk di Jogja baru Joker saja yang masuk ini. Oh ya? Untuk klub-klub lainnya masih dalam proses setelah saya masuk di ini. Jadi intinya sudah dari wilayah juga sudah terdaftar ya. Kalau yang Indonesia sudah, terus sampai ke Ikatan Motor Indonesia juga udah masuk anggota ya. Berarti ini kan menunjukkan bahwa Joker punya integritas gitu ya. Punya integritas dan intinya tidak
intinya support lah dengan sistem di pemerintah yang ada gitu ya. Jadi resmi, bukan klub abal-abal, bukan geng motor, kaleng-kaleng. bukan kaleng-kaleng ya. Jadi memang sudah komplit sudah gitu ya. Jadi memang itulah apa ya, mungkin itu sebagai panutan ya, boleh dikatakan bisa sebagai panutan buat klub-klub CB dimanapun berada gitu ya. Jadi intinya kita bikin klub itu ya jangan main-main lah ya, serius, punya loyalitas tinggi, punya integritas, resmi, bukan abal-abal gitu ya. Jadi kan intinya itu untuk membatasi juga ya buat anggota-anggota ketika mungkin ada kepikiran mau gimana gitu, waduh, wah ini kita sudah resmi ya. Menjaga nama baik. Menjaga nama baik. Jadi itu yang selalu dijunjung tinggi ya oleh anggota Joker gitu ya. Dalam jangan mencari kesempatan dan kesempitan. Jangan mencari kesempatan dan kesempitan. Dan untuk ini Pak Nunu, dari CBDIY sendiri itu mungkin ada peran serta Joker gitu di situ. Iya. Joker itu adalah pembentukan CBDIY itu pas tahun 2000 berapa ya? Agak lupa saya. Itu di Jalan Prancis, kita klub-klub motor yang ada di DIY kita undang. Saya juga termasuk motivatornya untuk mengundang klub-klub yang memang sana berkumpul di sana. Terus kita bentuk CBDIY ya. Itu CBDIY terbentuk di pinggiran jalan Prancis. Di pinggiran jalan Iya. Prancis ya. Siapa aja tuh Pak Nunu? Dulu pertama-tama tuh Joker, Mukta, JRC. terus Gunung Kidul, CBGK, HCCS kan udah ya, HCCS sama CBKP Kulon Progo. Dan yang mungkin nggak lupa disebutkan. Ada yang Bukan lupa. disebutkan mungkin ya. Karena yang terdaftar resmi di CBDI itu ada berapa Pak Nunu? 16 klub. 16 klub ya. 16 klub yang ada di DIY yang resmi sudah jadi anggota CBDI. Oke, jadi lumayan banyak juga ya ternyata ya. Di Jogja itu ada 16 klub resmi ya. Ada 16 klub resmi dan menambahkan kalau untuk kontribusinya ke CBDIY dari Joker, Pak Nunu termasuk juga istilahnya penasehat CBDIY. Penasehat CBDIY di sana. Ya. Dan untuk kemungkinan itu CBDIY masih menerima anggota lagi ya berarti ya? Mungkin Masih ada klub baru gitu. Ya. Itu ada pertimbangan khusus nggak sih untuk bisa masuk ke CBDIY gitu? Ada ADRT-nya. Oh iya. Oke. Yang penting sesuai dengan ADART bisa masuk ya Pak Nunu. Dan kegiatan di CBDIY sendiri mungkin ada kegiatan rutin gitu Pak? Di CBDIY tiap 3 bulan sekali triwulan CBDIY ya. Kita buat rolling. Jadi bergilir. Bergilir. Itu kegiatan rutin, terus kegiatan yang mungkin nanti baksos atau ke panti asuhan. Sebenarnya kecimpang sekali di CBI untuk ada bencana alam di luar DIY itu pasti dari CBI juga ikut berlibat. Oh ya, jadi salah satu
mungkin pelajaran ataupun quotes yang bisa diambil ya untuk people, bahwa ternyata dari tadi kita sering sekali dengar bahwa biker CB khususnya Joker itu mereka itu sangat peduli gitu dengan bencana alam, dengan ya intinya yang berhubungan dengan ya kegiatan sosial gitu ya. Karena selain touring gitu ya, jadi ternyata mereka sangat peduli gitu dengan sesama. Ya itu mungkin salah satu hal yang bisa diambil dari segi positifnya ya, bahwa ternyata jiwa sosial mereka itu sangat tinggi. Ya mungkin itu bisa jadi semacam pelajaran ya buat kita semua, bahwa kadang mungkin orang melihat biker itu arogan, ya-yaan ataupun wise macam-macam ya. Tapi ternyata di satu sisi bahwa Joker bisa menunjukkan bahwa mereka bukan klub yang arogan, bukan klub yang kaleng-kaleng ya, bukan klub asal klub, tapi mereka punya passion, punya loyalitas, punya soul tadi itu ya Mas Edi ya, punya soul ya. Jadi rangkuman dari logo Joker ini itu terbentuklah soul. Yang soul itu bisa membentuk dari karakter anggota dari Joker sendiri. Dan mungkin sebelum kita tutup ada catatan-catatan tertentu mungkin dari Mas Ferry, Kang Yos, ataupun Mas Doyo yang mungkin bisa kita ambil pelajaran ataupun sisi baik, karena Vintage TV ini salah satu podcast yang saya kepingin ada edukasi di dalamnya. Ya mungkin kita bisa berbagi gitu, Mas Doyo. Ya mungkin bisa dimulai dari Mas Ferry itu dari anggota diangkat jadi ketua, itu kesan-kesannya gimana, perjalanannya gimana dari Mas Ferry? Ya mungkin kalau dari saya untuk saya lewat jadi kita bergerak di organisasi ini jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi, jadi tetap kegemaran kita atau kesukaan kita itu yang pertama kita wadai dengan warna yang positif, yang istilahnya itu sesuai dari anjuran pemerintah tentunya. Terus yang kedua jelas jangan istilahnya mentang-mentang bahwasanya rakyat sipil itu banyak, bolone oke dan lain sebagainya. Dan saya seperti itu tetap istilahnya karena kita cinta, bukan karena kita membuat koloni besar gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin dari Bang. Kalau dari saya ini melalui Vintage TV ini ya, untuk teman-teman yang senang di dunia otomotif ini, mohon selalu untuk mentaati peraturan pemerintah. Kalaupun mau membuat klub motor atau organisasi motor atau yang lainnya, mohon untuk untuk mematuhi peraturan dari pemerintah. Sesuai dengan peraturan yang ada ya. Ya, jangan sembarangan untuk bikin ayo umpama kita punya brand motor ini motor apapun ini, ya asal kumpul kayak gini, kumpul lah, jadinya kan semacam kayak geng atau apa kayak gitu, dicap di sosial, nanti di masyarakat jatuhnya semacam kayak gitu. Kalau kita ada dasar hukum, ada sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan melalui organisasi ini, mudah-mudahan juga bermanfaat juga buat
masyarakat juga gitu. Oke, jadi intinya legal lah ya. Legal. Tidak waton nyampur, tak ambil kerangka, ambil mesin sana sini gitu enggak ya. Sesuai dengan peraturan yang ada gitu ya, tidak menyalahi aturan dari kepolisian gitu ya. Ya, karena kan jalanan juga bukan milik kita sendiri. Dan yang utama itu kita mementingkan kepentingan bersama dulu, baru kita. Oke, Kayak gitu. luar biasa. Mungkin Mas Doyo mau menambahkan? Ya, kalau dari saya mungkin untuk keanggotaannya. Dari anggota Joker sendiri nggak ada perekrutan, nggak ada pendaftaran. Istilahnya kalau emang anggota yang mau menjadi anggota Joker itu kuat mental, ya silahkan ikut. Nanti seleksi alam yang akan membuktikan mereka itu istilahnya Layak atau apa enggak di Joker. di Joker. Itu seperti yang dikatakan sama Pak Ketua tadi ya kan. Setelah mereka mencintai, rasa memiliki, dia akan pure terjun di situ selamanya. Ya nggak ada istilahnya mendua lah. Mungkin dari saya itu. Pak Nunuk mungkin ada tambahan lagi? Kalau saya mungkin menyeluruh ya untuk Yes. seluruh untuk Indonesia. Saya mengharapkan untuk para PKCB yang ada di Indonesia untuk mulai dari hari ini kita untuk lebih meningkatkan untuk ketertiban berlalu lintas. Soalnya untuk kedepannya ini programnya Polri itu lebih ketat. Kalau ada sedulur-sedulur sipil yang mungkin surat-suratnya belum Komplit. ada yang nanti segera untuk dihidupkan dan untuk kekompletan kendaraan segera dikompleti ada spion sesuai standar Kendaraan. Ya, kendaraan. Itu saja dari saya, Mas. Oke, jadi tadi kita sudah mendengarkan wejangan dari Mas Ferry sebagai ketua dan sesepuh yang intinya mungkin kalau kita boleh simpulkan ya bahwa ketika kita di klub motor ataupun ketika di klub CB ya itu jangan pernah punya kepikiran untuk memanfaatkan ataupun nyari uang di situ. Jadi intinya benar-benar murni ya, karena ketika kita bikin klub ataupun kita menyatakan kita sebagai bagian dari satu klub itu berarti kita hilangkan semua pikiran-pikiran negatif. Mulai dari kendaraannya kita setting seaman mungkin yang tidak melanggar hukum gitu ya, tidak melanggar aturan yang berlaku. Yang kedua, dari kitanya sendiri jangan pernah punya pikiran negatif untuk nyari uang di situ ataupun mungkin nyari pacar di situ gitu ya. Artinya dalam tanda kutip negatif ya. Dan intinya bahwa ketika kita memutuskan untuk ikut jadi bagian dari satu klub itu, maka loyalitas adalah dan integritas adalah modal yang paling utama di situ. Jadi mungkin buat vintage people
cerita tadi ini semoga bisa menginspirasi, semoga kita bisa ambil pelajaran dari obrolan kita tadi ini. Dan mungkin jika ada pihak-pihak tertentu yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf karena saya juga manusia biasa. Dan intinya bahwa obrolan hari ini ataupun sore ini bahwa ini meluruskan sejarah yang ada gitu. Jadi mungkin kan kemarin-kemarin sempat banyak berita simpang siur antara CB, Mopta, Joker gitu. Jadi hari ini terjawab sudah karena founding father-nya ada di sini ya, Mas Doyo sama Bang Yus. Mungkin jika mau ada komentar mungkin bisa nanti ditambahkan ya di bawah ya, di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe Vintage TV, nyalain loncengnya, share, dan semoga. Tapi sebelum ditutup Mas, Oh ya, gimana? Anda kan jadi host, sekarang kita yang jadi hostnya. Kita mau menanyakan, mungkin kalau mau ngobrolkan tentang Joker sama anak Joker, itu kan pasti hal-hal baik yang diomongkan. Mungkin kan orang menanyakan begitu. Ya, kita mau menanya sama hostnya Fintech, itu pandangannya Mas Robi itu bagaimana tentang Joker. Jadi kita seimbangkan. Wah, berat juga pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi, kebetulan saya juga dari sebelum sekitar tahun 2008 lah ya, saya sudah dengar nama Joker, sudah kenal beberapa orangnya, termasuk Mas Doyo juga. Dan maksudnya saya sendiri sering ketemu gitu ya, jadi di acara-acara itu. Jadi intinya mungkin garis besarnya saja lah ya, kalau Joker itu mungkin kalau boleh dikatakan ya petarung lah gitu, petarung jalanan lah gitu ya, karena memang di jalanan bener mereka itu gitu, sebagian hidup mereka ketika touring di jalanan kan gitu ya. Jadi selepas dari keluarga yang mereka memang benar-benar di jalan gitu. Jadi memang yang saya bisa simpulkan itu mungkin yang tidak banyak dimiliki klub lain itu adalah soul-nya ya, menurut saya gitu. Jadi solidaritasnya itu memang di atas rata-rata sih menurut saya untuk di Joker sendiri. Dan yang paling berat itu mungkin ketika Bang Yus tadi bilang soul-nya itu loh. Jadi itu yang paling berat mungkin ya, itu yang paling mahal mungkin menurut saya ya, menurut saya pribadi. Jadi soul itu adalah hal yang paling mahal dari sebuah klub ya. Jadi ini bukan waton lah, bukan asal-asalan gitu ya, jadi memang terlihat dari orang-orangnya. Jadi kalau mungkin Vintage People bisa kenal dengan salah satu dari sesepuh ini, tidak ada arogansi sama sekali. Jadi mulai dari anggota, sesepuh-sepuh, ketua, semuanya sangat welcome gitu. Jadi mungkin itu Mas kesimpulan saya ya pribadi gitu. Ya, Vintage People udah dengar dari pendapat dari luar, dari dalam juga silakan Anda menilai sendiri. Jangan lupa like, share, subscribe, bunyikan tombol lonceng. Oke. Ya mungkin begitu ya, Vintage People, bahwa semoga apa yang kita obrolin hari ini juga bisa mengedukasi banyak orang, bisa mengedukasi banyak klub, bisa meluruskan hal-hal yang tadinya simpang siur ya, bahwa inilah sejarah nyata yang terjadi di CB Yogyakarta. Jadi tadi mungkin ada runtutan ceritanya ya gitu.
yang mungkin belum mengikuti bisa rewind lagi dari awal gitu. Dan untuk yang terakhir kalinya saya terima kasih sekali buat Mas Ferry, Bang Yos, Mas Doyo, Pak Nunu. Terima kasih sekali Vintage TV sudah berkenan diterima dengan sangat luar biasa. Welcome-nya gitu mereka ya buat Vintage TV gitu. Jadi intinya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Joker kedepannya semakin solid, Amin. semakin matang, Amin. semakin membumi, jauh dari langit ya. Artinya tidak sombong. Oke, mungkin begitu dulu Vintage People. Semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, terutama Vintage People yang mau bikin klub ataupun sudah punya klub. Semoga ada pelajaran yang bisa didapat atau edukasi yang bisa didapat dari obrolan ini, dan tetap membumi, jangan arogan. Intinya bahwa sebagai biker yang baik, taati aturan lalu lintas yang ada. Dan mungkin itu aja dari saya. Tetap gaspol, seduluran, salam hasil.